Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irnada Alanata. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penelitian tindakan kelas, karakteristik penelitian tindakan kelas, tujuan dan manfaat penelitian tindakan kelas. Nah, yang kita bahas pertama adalah pengertian penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan itu merupakan suatu bentuk penelitian reflektif dan kolektif yang dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran praktik sosial mereka. Dan dalam hal ini, penelitian tindakan memiliki kawasan yang lebih luas daripada PTK. Penelitian tindakan ini diterapkan di berbagai bidang ilmu di luar pendidikan. Misalnya, dalam kegiatan praktik di bidang kedokteran, manajemen, industri, dan lain sebagainya. Nah, bila penelitian tindakan yang berkaitan pada bidang pendidikan dan dilaksanakan di kawasan sebuah kelas, maka penelitian tindakan tersebut disebut dengan PTK. Tindakan ini di kalangan pendidikan dapat diterapkan pada sebuah kelas, sehingga sering disebut dengan penelitian tindakan kelas. Di sini ada 3 kata yang membentuk pengertian penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah penelitian, menunjuk pada suatu kegiatan yang mencermati suatu objek dengan menggunakan cara-cara atau metodologi tertentu untuk memperoleh data atau informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu yang dapat menarik minat bagi peneliti. Dan yang kedua adalah tindakan. Tindakan di sini menunjuk pada sebuah gerakan kegiatan yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu, yang dalam penelitian tersebut berbentuk rangkaian siklus kegiatan. Yang ketiga adalah kelas. Yang dimaksud kelas di sini adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari guru yang sama juga. Yang selanjutnya adalah karakteristik penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas di sini mempunyai karakteristik yang tersendiri jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian lain pada umumnya. Di sini ada beberapa karakter tersebut. Yang pertama adalah guru merasa bahwa ada permasalahan yang mendesak untuk segera diselesaikan di dalam kelasnya. Maksudnya di sini adalah guru itu menyadari bahwa ada sesuatu dalam praktik pembelajarannya yang harus dibenahi. Nah, untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu itu harus memperbaiki persoalan tersebut. Yang kedua adalah refleksi diri. Refleksi diri di sini yang dimaksud adalah refleksi dalam pengertian melakukan introspeksi diri. Seperti guru itu harus mengingat kembali apa saja tindakan yang telah dilakukan di dalam kelasnya, apa saja dari dampak tersebut, dan mengapa dampaknya bisa menjadi demikian atau lain sebagainya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Kolaborasi yang dimaksud di sini merupakan upaya memperbaiki proses dan hasil pembelajaran tidak dapat dilakukan sendiri oleh seorang peneliti, sehingga ia harus berkolaborasi dengan guru yang lainnya atau kepala sekolahnya. Yang keempat adalah penelitian tindakan kelas ini dilakukan di dalam kelas. Nah, kelas yang dimaksud di sini adalah tempat di mana terjadi proses pembelajaran antara guru dan siswa. Jadi, proses pembelajaran ini tidak hanya dilakukan di ruangan tertutup, tapi juga bisa dilakukan di ruangan terbuka. Yang kelima adalah penelitian tindak kelas itu bertujuan untuk memperbaiki pembelajaran secara terus-menerus selama proses PTK itu dilakukan. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan penelitian tindakan kelas. Yang pertama adalah memperhatikan dan meningkatkan kualitas isi, masukan, proses, dan hasil pembelajaran. Yang kedua adalah menumbuh kembangkan budaya penelitian bagi tenaga kependidikan agar lebih proaktif mencari solusi akan permasalahan pembelajaran yang terjadi. Yang ketiga adalah
menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas para tenaga pendidik dan kependidikan, khususnya untuk mencari solusi masalah-masalah pembelajaran yang terjadi. Yang keempat adalah meningkatkan kolaborasi antara tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam memecahkan suatu masalah pembelajaran. Dan yang selanjutnya adalah manfaat penelitian tindakan kelas. Yang pertama, manfaat bagi siswa dan pembelajaran. Dengan adanya pelaksanaan PTK ini, kesalahan dan kesulitan dalam proses pembelajaran itu akan dapat segera diperbaiki, sehingga kesalahan tersebut tidak akan berlarut-larut. Jadi pembelajaran itu akan mudah dilaksanakan, menarik, dan hasil belajar siswa itu akan sesuai dengan apa yang diharapkan atau dapat meningkat. Yang kedua adalah manfaat bagi guru. Manfaat PTK bagi guru yang pertama adalah guru memiliki kemampuan memperbaiki proses pembelajaran melalui sesuatu kajian yang mendalam terhadap apa yang terjadi di dalam kelasnya. Yang kedua adalah dengan melakukan PTK, guru dapat berkembang dan meningkatkan kinerjanya secara profesional. Karena guru itu harus mampu menilai, merefleksi diri, dan mampu memperbaiki pembelajaran yang sudah dikelolanya. Yang ketiga adalah melakukan PTK, guru itu harus mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya sendiri. Yang keempat adalah dengan adanya PTK, guru akan merasa lebih percaya diri.